Ari adalah pemuda desa sederhana yang sedang dilanda badai kehidupan. Ayahnya sakit keras, dan utang keluarganya menumpuk. Demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran, ia menerima tawaran untuk menikahi seorang nenek kaya bernama Surati. Ia berpikir ini hanya soal pengorbanan dan uang, tapi semuanya berubah di malam pertama pernikahan ketika sebuah rahasia besar terbongkar. Nenek Surati ternyata memiliki ikatan masa lalu yang mengejutkan dengan Siska, gadis yang dayam-dayam dicintai Ari di tengah perasaan bersalah dan cinta yang tak bisa dipendam. Ari harus memilih antara masa depan yang telah ia korbankan atau cinta yang mungkin tak bisa ia miliki. Ari memandangi langit senja yang mulai menggelap di balik pepohonan kampung. Langit itu tampak tenang, tak seperti hatinya yang bergemuruh oleh rasa cemas, takut, dan bingung yang saling bertabrakan dalam pikirannya. Sejak 2 bulan terakhir, hidup Ari seperti roda yang dipaksa berhenti di titik paling rendah. Ayahnya, Pak Darto, menderita gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu di rumah sakit kota. Biaya rumah sakitnya jangan ditanya, bahkan menjual satu-satunya sawah warisan pun tak cukup menutupi separuhnya. Ibunya hanya bisa menonjes dayam-dayam setiap malam. Adik-adiknya, Dinda dan Yoga, yang masih duduk di bangku sekolah, kadang terpaksa bolos karena tidak ada uang saku. Dan Ari pemuda yang dulu punya impian kuliah dan bekerja di kota kini malah jadi buruh bangunan di desa sebelah, sekadar untuk membeli obat. Ari, maaf ya Bu, belum bisa bayar utangnya ke Bu Sulastri. Kalau kamu ketemu dia, tolong bilang, Ibu belum kabur, ujar ibunya lirih suatu malam. Ari hanya tersenyum pahit. Mereka sudah menumpuk utang ke warung, ke tetangga, bahkan ke koperasi simpan pinjam. Satu persatu pintu bantuan sudah diketuk, dan satu persatu pula harapan mereka ditolak. Sampai suatu hari, tawaran aneh datang, dan hidup Ari berubah untuk selamanya. Pagi itu, setelah pulang dari kerja sambilan sebagai tukang cat rumah Pak RT, Ari duduk di teras sambil menyeka keringat. Pakaian kerjanya penuh noda cat putih, dan tubuhnya terasa lengket oleh debu. Tolong Ari, ada yang mau ketemu kamu, orangnya dari kota, kata Pak RT mendekat sambil membawa tamu. Ari berdiri, sedikit bingung. Seorang pria tua dengan jas rapi dan koper kulit berdiri di belakang Pak RT. Rambutnya putih semua, tapi wajahnya ramah. Perkenalkan, saya Pak Samin. Saya datang mewakili Nyai Surati, katanya sambil mengulurkan tangan. Ari berjabat tangan pelan. Maaf, Nyai siapa ya? Beliau tinggal di rumah besar di ujung desa ini, yang di dekat kebun teh. Mungkin kamu pernah dengar. Tentu saja Ari tahu, rumah besar yang jarang terbuka pintunya. Konon, pemiliknya kaya raya, hidup sendiri, dan jarang bersosialisasi dengan warga. Anak-anak menyebut rumah itu rumah hantu, tapi orang dewasa tahu itu milik Nenek Surati, janda dari pengusaha besar yang meninggal belasan tahun lalu. Beliau tertarik mengajukan kerjasama denganmu, ujar Pak Samin dengan nada hoti-hoti. Kerjasama apa ya Pak? Tanya Ari curiga. Pernikahan. Ari nyaris tersedak udara. Aku gak gila Bu, tapi ini kesempatan, kata Ari malam itu. Ibunya menatapnya tak percaya. Menikah sama nenek-nenek? Ari, kamu masih muda, masih bisa kerja, masih bisa cari rezeki lain. Ibu tahu kan kondisi kita gimana? Bapak makin parah, utang makin numpuk. Kalau aku kerja biasa, butuh waktu bertahan-tahan buat lunas semuanya. Nenek Surati ini, dia gak minta macam-macam. Dia cuma pengen ditemani, gak lebih. Ari tak menceritakan semuanya. Ia malu mengucapkan bahwa pernikahan itu akan dibayar, bahwa tubuh dan namanya akan dijual dengan harga yang setara menyelamatkan keluarganya. Perasaan jijik, malu, dan takut bercampur jadi satu. Tapi ia tak bisa membiarkan ayahnya mati karena tak bisa cuci darah minggu depan. Ibunya menunduk, tangisnya pecah tanpa suara. Maaf Bu, aku gak tahu harus gimana lagi, ucap Ari, berusaha tegar. Aku gak mau lihat Bapak pergi cuma karena kita miskin. 2 hari kemudian, Ari berdiri di depan rumah besar berwarna putih gading, dengan halaman luas dan pagar besi hitam yang menjulang. Di sampingnya,
Pak Samin menuntunnya masuk. Nyai sedang menunggu di ruang tengah. Jangan gugup. Ari menarik napas panjang. Detik itu, hidupnya akan berubah. Bukan karena cinta, bukan karena, tapi karena pengorbanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu masuk ke ruang tamu yang luas dan mewah, matanya bertemu dengan seorang wanita tua. Duduk anggun di sofa kulit coklat gelap. Rambutnya disanggul rapi. Bibirnya dilapisi lipstik merah muda. Dan matanya tajam, penuh wibawa, namun juga terasa sepi. Arya, sapanya pelan. Akhirnya kita bertemu. Ari mengangguk sopan. Iya, Nek. Terima kasih sudah mau menerima saya. Surati tersenyum kecil. Ini bukan soal menerima. Ini soal saling menyelamatkan. Kalimat itu membekas di hati Ari. Entah kenapa terasa aneh. Apakah benar ia menyelamatkan keluarganya, atau malah menyerahkan dirinya untuk sesuatu yang belum ia pahami? Yang jelas, semuanya sudah dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur. Langit mendung menggantung rendah pagi itu, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang penuh ganjil bagi Ari. Bukan karena hujan akan turun, tapi karena hatinya sendiri terasa gelap, sendu, dan asing. Di rumah kayu yang sudah mulai reot milik orang tuanya, keluarga kecil itu bersiap. Ibu Ari tampak sibuk memanaskan air untuk mandi. Meski matanya sembab, Dinda menyetrika kemeja putih yang akan dipakai Ari nanti. Sedang Yoga hanya duduk di sudut dapur dengan wajah bingung. Mas Ari nikah beneran sama Nenek Surati? Tanya Yoga polos. Ari hanya mengangguk pelan. Iya. Mas, gak takut? Pertanyaan itu menghantam jantungnya seperti palu. Tapi ia tak bisa menunjukkan keraguan. Tidak di depan adik-adik. Aku takut satu. Gak, katanya sambil tersenyum kecil. Takut kalau bapak gak bisa sembuh. Yoga menandok, lalu diam-diam memeluk Ari dari belakang. Tangannya kecil, tapi hangatnya membuat dada Ari sesak. Dalam hati ia memohon, semoga keputusan gila ini ada gunanya. Prosesi pernikahan dilakukan secara sederhana. Di dalam rumah besar milik Nenek Surati. Tidak ada keramaian, tidak ada undangan desa, tidak ada musik dangdut atau tenda biru. Hanya penghulu, saksi, dan beberapa orang kepercayaan Nenek Surati. Ari mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, sementara Surati mengenakan kebaya emas yang tampak kontras dengan rambut peraknya. Hanya mereka berdua yang duduk berdampingan di depan meja akad. Siska pun tak tampak, entah kemana dia hari itu. Penghulu mulai membacakan doa, dan detak jantung Ari seakan berdentam di telinga sendiri. Ari Pratama Bindarto, saya nikahkan kamu dengan Nyai Surati binti Ahmad. Dengan mas kawin uang tunai 10 juta rupiah dibayar tunai. Ari menarik napas. Saya terima nikahnya Nyai Surati binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara itu menggetarkan ruangan, bukan karena keras, tapi karena isi dari janji itu begitu. Tidak biar, Ari merasa seperti sedang memainkan lakon dalam drama yang bukan miliknya. Surati hanya menatapnya lekat, lalu tersenyum kecil. Sekarang kamu sah jadi suamiku, Ari. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Ari duduk di kamar pengantin yang sudah dipersiapkan di sayap timur rumah besar itu. Kamar itu dingin, mewah, tapi juga sangat sepi. Di dinding tergantung lukisan-lukisan bunga klasik, dan di atas meja rias ada foto seorang pria tua mungkin mendiang suami Surati. Ari menggenggam ponselnya, memandangi pesan dari ibunya yang singkat. Terima kasih nak, Bapak bisa cuci darah minggu depan. Ibu doakan kamu bahagia. Meski hati ibu sakit, air matanya tumpah pelan. Ia belum tahu apa arti bahagia dalam pernikahan seperti ini. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. Ari buru-buru menghapus air mata dan bangkit membukakan pintu. Surati berdiri di sana. Masih dengan kebaya yang sama, namun wajahnya tampak lebih lembut. Boleh aku masuk? Tanyanya pelan. Silakan, Nek. Jangan panggil aku Nek lagi. Sekarang aku istrimu, katanya. Tersenyum tenang. Ari bingung. Pipernit, ia mencoba mencari panggilan yang pantas. Tapi lidahnya keluh. Kamu gak perlu takut, aku gak minta tubuhmu malam ini, ucap Surati, seolah membaca pikirannya. Ari menunduk malu. Saya cuma bingung. Surati duduk di tepi ranjang.
Tangannya mengelus kain sprei lembut itu, lalu mendongak ke arah Ari. Ari, kamu tahu kenapa aku memilih kamu? Ari menggeleng pelan. Karena kamu, anak yang tulus. Aku sudah lama mengamati kamu. Sejak kamu bantu bersihkan masjid. Bantu Mak Ju memanggilkan ambulans waktu anaknya demam. Sampai kerja kerasmu demi ayahmu. Kenapa? Bukan bantu langsung saja, Nek? Tanya Ari pelan. Kenapa harus menikah? Surati menghela napas panjang. Karena aku sendiri, karena aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Uangku banyak, tapi tidak bisa membeli tenang. Kamu, dengan caramu yang sederhana, malah membuat aku merasa ada harapan. Ari tak tahu harus berkata apa, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa kasihan. Di balik semua ini, Surati hanyalah seorang wanita tua yang kesepian. Aku tahu, kamu belum bisa mencintaiku. Aku tidak meminta itu. Aku hanya ingin ditemani sampai waktuku tiba. Dan malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dalam jarak yang jauh. Surati memejamkan mata dengan damai, sementara Ari menatap langit-langit kamar yang dingin. Bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang ia jalani. Esok paginya, Ari keluar ke halaman belakang rumah besar itu. Di sana, tanpa diduga, Siska berdiri di dekat pohon mangga. Ia menoleh saat melihat Ari, matanya tampak berbeda. Ada luka, ada kecewa. Kamu beneran udah nikah sama dia? Tanya Siska langsung. Ari menelan ludah. Siska menarik napas panjang, lalu menatapnya tajam. Kalau gitu, selamat ya, Mas suami. Dan Siska berjalan pergi, meninggalkan Ari yang terpaku dengan sejuta tanya di dada. Kenapa Siska seperti marah? Apa hubungannya dengan Surati? Di balik semua ini, ia merasa ada rahasia besar yang belum diungkap. Hari-hari pertama Ari sebagai suami, sah nenek, Surati berjalan seperti mimpi yang aneh. Setiap pagi ia sarapan di meja makan panjang dengan ukiran jati, duduk berhadapan dengan wanita tua yang kini menjadi istrinya. Surati tampak tenang, penuh, dan tak pernah menuntut apapun dari Ari. Namun ketenangan itu bukan berarti tidak ada badai. Ari masih merasa canggung, bukan karena ia tidak menghormati Surati, tetapi karena pikirannya terus-menerus terbelah antara beban keluarga dan Siska. Gadis itu menghilang sejak pagi, setelah pernikahan mereka. Biasanya, Siska membantu membersihkan halaman rumah besar itu setiap minggu. Tetapi sejak hari itu, bayangannya saja tak terlihat. Ari mencoba bertanya pada para pembantu yang tinggal di rumah itu. Tapi tak ada satupun yang tahu pasti Siska. Memang gitu, Mas, kata Bu Parti, pembantu yang sudah 20 tahun bekerja untuk Surati. Kalau udah sakit hati, bisa hilang kayak embun disapu matahari. Ari hanya bisa mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia dan Siska bukan kekasih, tapi gadis itu satu-satunya yang bisa membuatnya tertawa saat hidup terasa sesak. Kehilangan senyum Siska seperti kehilangan sinar matahari pagi. Suatu sore, Ari memutuskan pergi ke pasar desa, sekadar membeli kebutuhan rumah tangga, sekaligus berharap bisa bertemu Siska. Ia menyusuri kios demi kios, menyapa beberapa wajah familiar, sampai akhirnya melihat sosok yang ia kenal di depan warung pecel. Siska, gadis itu mengenakan gamis abu-abu dan kerudung hitam. Wajahnya lebih tirus dari biasanya. Tatapannya kosong saat memandangi tumpukan tempe. Ari mendekat, pelan. Siska menoleh. Wajahnya datar, dingin. Kamu kesini mau apa? Aku cuma pengen lihat kamu. Nggak enak rasanya kalau kita jadi jauh kayak gini. Siska tertawa sinis. Kamu sadar nggak, Ari? Kamu udah jadi suami nenek-nenek. Mau bilang kayak apapun, aku tetap bakal ngerasa jijik. Perkataan itu menyakitkan, tapi Ari tidak marah. Ia tahu Siska bicara dari tempat yang luka, bukan dari kebencian. Aku terpaksa, Siska, kata Ari lirih. Bapak sakit, kami nyaris gak bisa makan. Rumah hampir dijual, aku gak punya pilihan. Siska menatapnya dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu, pikir cuma kamu yang susah? Ari, aku juga punya beban, tapi aku gak pernah menjual diriku. Aku gak jual diriku. Kalau bukan jual diri, terus apa? Nikah sama orang yang lebih tua dari ibumu sendiri? Itu nikah atau dagang?
Ari menunduk. Napasnya berat. Ia tak punya jawaban. Tapi sebelum sempat menjawab, Siska berkata pelan namun menusuk. Kamu tahu nggak siapa sebenarnya Surati itu? Ari mengangkat wajah. Bingung. Maksudmu? Siska tertawa hambar. Aku nggak akan bilang sekarang. Tapi suatu saat kamu bakal ngerti. Semuanya bakal kebuka. Mas Ari yang sekarang jadi menantu nenek kaya. Dan Siska pergi, meninggalkan Ari berdiri di tengah pasar dengan kepala penuh tanya dan dada sesak oleh rahasia yang menggantung. Malam itu, di rumah besar yang hening, Ari kembali duduk di beranda. Angin malam membelai wajahnya. Ia menatap langit, memikirkan ucapan Siska yang membekas seperti duri. Siapa sebenarnya Surati? Apa maksud Siska? Tak lama kemudian, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Surati datang dengan secangkir teh hangat. Kamu belum tidur? Tanyanya lembut. Ari menggeleng. Habis dari pasar. Surati duduk di kursi rotan sebelahnya. Ketemu Siska. Ari memalingkan wajah. Heran. Ibu tahu. Tentu. Aku tahu semuanya, termasuk perasaanmu pada dia. Ari tercekat. Teh di tangannya nyaris tumpah. Aku gak marah Ari, karena aku tahu kamu manusia. Dan pernikahan kita bukan pernikahan yang biasa, kata Surati pelan. Aku cuma gak ingin menyakiti siapapun, gumam Ari. Aku tahu, tapi kadang hidup memang menyakitkan. Meski kita gak bermaksud. Dan tentang Siska, mungkin kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi aku mohon, kalau suatu hari kamu tahu, jangan benci aku. Ari menoleh cepat. Kenapa aku harus benci ibu? Surati tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berdiri, dan meninggalkan Ari dengan jantung berdebar. Kalimat itu menggema di kepala Ari semalaman. Kalau suatu hari kamu tahu, jangan benci aku. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh nenek Surati dan Siska? Apa hubungan masa lalu mereka yang membuat semua ini begitu rumit? Ari tahu, jawabannya tidak akan datang dari langit malam. Tapi suatu saat, semuanya akan terbuka. Dan ia harus siap, walau itu bisa menghancurkan semuanya. Sejak malam itu, pikiran Ari tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata Siska dan nenek Surati terus mengganggunya. Seperti suara pelan yang tak bisa dimatikan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cara nenek Surati menatap foto-foto lamanya di ruang tamu. Bagaimana ia memandangi bunga melati di taman belakang. Dan betapa ia selalu terdiam lama setelah berbicara tentang masa lalu. Ada satu malam ketika Ari masuk ke ruang kerja Surati. Tidak sengaja, pintu tidak dikunci, dan Surati sedang tidak di rumah. Di meja kayu tua itu, ia melihat sebuah album foto berdebu. Hatinya ragu, tapi tangannya sudah bergerak membuka lembar demi lembar. Foto hitam putih, gadis muda berambut panjang, berdiri di depan rumah tua yang tampak familiar. Wajah gadis itu cantik, cerah, entah kenapa terasa mirip. Tapi siapa? Lembar berikutnya, foto itu lebih jelas. Gadis itu berdiri bersama seorang pria muda dan bayi kecil di pangkuan sang gadis. Ari mengerutkan kening. Di bawah foto itu tertulis, tulisan tangan yang mulai pudar. Surati, Harun, dan Sinta. 1985 Sinta. Ari menelan ludah. Siska. Nama itu terlalu mirip. Apakah itu kebetulan? Ia hendak mengambil album itu untuk dibawa ke kamarnya. Tapi langkah kakinya terhenti mendengar suara mobil masuk halaman. Panik. Ari buru-buru menutup album dan menyusunnya kembali seperti semula. Surati masuk tak lama setelah itu, menatapnya dari ambang pintu. Kamu dari ruang kerjaku? Tanyanya tenang. Ari tersentak. Maaf bu, tadi pintunya terbuka. Surati mendekat perlahan. Tatapannya lembut, tapi penuh arti. Kamu sudah melihatnya? Ya, Ari tidak menjawab. Hanya menunduk. Surati duduk di kursi kerja, menatap jendela. Sinta, dia anakku. Ari mendongak, terkejut. Anak ibu? Surati mengangguk pelan. Dulu aku menikah muda. Suamiku, Harun, meninggal saat Sinta masih bayi. Karena aku dianggap aib di keluarga besar, Sinta diambil oleh orang tuaku dan diasuh diam-diam oleh keluarga jauh di desa. Dilarang mengakuinya sebagai anak.
Katanya, malu karena aku janda muda dan suamiku waktu itu buruh biasa. Keluarga kami ingin menjaga nama baik. Ari diam, menyimak dengan dada yang mulai sesak bertahan-tahan. Aku mencoba mencari tahu kabarnya. Sampai akhirnya, aku tahu dia tumbuh besar di desa sebelah, menikah dan meninggal saat melahirkan anak perempuannya. Ari merasa tubuhnya membeku. Ibu bilang, "Siska?" tanyanya pelan. "Ya," jawab Surati, tersenyum miris. "Siska adalah cucuku, Ari, cucu kandungku." Ari menahan napas. Dunia serasa runtuh di atas kepalanya. Itu kenapa aku membantunya. Diam-diam, aku menyekolahkannya. Aku pekerjakan dia di rumah ini, supaya aku bisa tetap dekat dengannya. Walau dia tidak tahu, aku tak pernah punya keberanian untuk mengaku. Ari berdiri, menatap Surati penuh keterkejutan. "Lalu, kenapa menikah?" "Dengan saya," Surati tersenyum lemah. "Karena aku tahu kamu mencintainya. Karena aku tahu kamu akan menjaga warisanku untuk Siska. Aku butuh orang yang bisa aku percaya, yang hatinya sudah terikat dengannya. Tapi mungkin, aku sudah terlalu egois." Ari terdiam. Kepalanya dipenuhi ribuan pikiran yang bertabrakan. "Kenapa ibu gak bilang dari awal?" Suaranya parau. "Karena kamu tak akan menikah denganku kalau tahu kebenarannya." "Tentu saja tidak. Karena ini semua jadi terasa salah, Bu." Surati menatapnya tajam, tapi penuh luka. "Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini, Ari. Yang ada hanya pilihan, dan setiap pilihan ada harganya." Ari terduduk kembali. Dunia seperti berputar. Siska adalah cucu kandung istrinya, yang berarti hubungan mereka bukan sekadar cinta biasa. Ada garis yang kabur. Ia merasa terjebak di tengah jaringan rahasia yang terlalu rumit untuk diurai. Keesokan harinya, Ari pergi ke rumah tua di desa tempat Siska tinggal bersama nenek angkatnya. Siska menatapnya dari balik pintu wahannya karas dan penuh kekecewaan. "Aku sudah tahu kamu bakal datang," katanya. Dingin. Aku tahu sekarang." "Siska," bisik Ari. "Kamu cucu, Bu Surati." Siska hanya menatapnya, mata itu penuh luka yang dalam. "Aku juga baru tahu 2 minggu lalu," katanya lirih. "Waktu itu aku nemu surat tua di laci dari ibu kandungku yang ternyata anak kandung nenek Surati." Ari menelan ludah. "Dan waktu aku tahu kamu nikah sama nenek, aku pikir kamu cuma cari uang. Tapi saya kerong. Setelah tahu semua ini, aku gak tahu lagi harus marah ke siapa." "Siska, aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu," bisik Ari. "Tapi kamu tetap menyakitiku," katanya lirih. Air mata mereka jatuh bersamaan, tanpa bisa ditahan. Ari sadar, inilah puncak luka yang selama ini tak ia sadari, tumbuh di antara mereka. Dilema. Ini bukan lagi soal cinta atau pernikahan, tapi soal bagaimana menghadapi kebenaran yang selama ini dikubur oleh waktu dan rahasia. Dan kini, segalanya mulai terbuka. Tapi apakah kebenaran akan menyelamatkan mereka, atau justru memisahkan mereka? Sejak pertemuan itu, dunia Ari tidak pernah lagi terasa sama. Malam-malamnya penuh kegelisahan. Siang harinya dipenuhi kebisuan. Ia seperti orang yang berjalan dalam kabut, tak tahu kemana harus melangkah, dan tak yakin apakah jalannya benar. Nenek Surati memperlakukannya seperti biasa, seolah percakapan malam itu tidak pernah terjadi. Ia tetap menyiapkan teh pagi untuk Ari, tetap duduk tenang di beranda, dan masih sesekali menanyakan kabar ayah Ari di desa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Surati sekarang lebih lembut, seperti seorang ibu yang sedang menahan sesuatu dalam dadanya. Ia tahu, Ari tahu, tapi tak ada yang berani menyebutnya lagi. Sementara itu, Siska tak pernah membalas pesan-pesan Ari. Ia tidak datang ke rumah seperti biasanya. Tak ada langkah kecilnya di dapur, tak ada tawa kecil saat ia menggoda Ari mencuci piring. Semua lenyap, hampa. Ari mencoba menulis surat panjang dengan hati-hati, tapi saat surat itu selesai, ia malah merobeknya. Apa gunanya menjelaskan jika luka sudah telanjur dalam? Hari ketiga, nenek Surati tiba-tiba berkata pelan di ruang makan, "Pergilah temui dia, jangan biarkan dia menjadi akhir kalian." Ari terkejut, tapi hanya menunduk. "Saya nggak tahu harus ngomong apa, Bu. Katakan apa yang kamu rasakan."
Bukan apa yang kamu pikir dia ingin dengar. Ari terdiam cukup lama, lalu berdiri, mengambil jaket, dan keluar tanpa kata. Ia tahu kemana harus pergi. Siska duduk di dekat sawah belakang rumah nenek angkatnya. Tempat favoritnya sejak kecil. Ia tahu Ari akan mencarinya ke sana. Dan memang benar, langkah kaki itu pelan tapi pasti. Ia tak menoleh saat mendengarnya datang, hanya membiarkan angin sore membelai rambutnya yang terurai. Ari duduk di sampingnya, menjaga jarak. "Makasih udah mau temui aku," katanya pelan. Siska masih menatap ke depan. "Aku cuma mau dengar penjelasanmu langsung, biar nggak jadi teka-teki di kepalaku." Ari menarik napas panjang. "Awalnya aku cuma pengen nyelamatin ayah. Aku desperate, sis. Utang numpuk, rumah hampir disita, dan nenek Surati datang, nawarin pernikahan dengan syarat yang terdengar aneh. Tapi aku nggak punya pilihan." Siska tetap diam. "Aku nggak tahu kamu cucunya. Aku kira cuma kebetulan kamu kerja di rumah itu. Baru tahu semua setelah pernikahan, setelah lihat foto dan dengar langsung dari beliau." "Dan kalau kamu tahu dari awal?" tanya Siska lirih. Ari menoleh, menatapnya. "Aku nggak tahu, sis. Jujur, mungkin aku tetap menikah demi ayah. Tapi aku pasti bilang semua ke kamu. Aku gak akan biarin kamu tahu dari orang lain." Siska menggigit bibir bawahnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Bagiku, bukan cuma soal siapa kamu nikahi, tapi kenapa kamu gak bilang apa-apa ke aku? Aku merasa dipinggirkan, dibuang dari cerita hidupmu, padahal aku pernah jadi bagian dari itu." Ari menunduk, suaranya serak. "Aku takut kamu benci aku takut kehilangan kamu. Tapi kamu tetap kehilangan aku kan?" Ari tidak bisa menjawab, karena itu benar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ari kembali ke rumah Surati, tapi hatinya tertinggal di sawah itu. Namun pada malam ke-7, sebuah ketukan mengetuk pintu kamar Ari. Saat dibuka, nenek Surati berdiri di sana, dengan raut wajah berbeda. "Aku ingin kamu ikut aku," katanya pendek. Ari segera mengambil jaket dan mengikuti wanita tua itu keluar rumah, masuk ke dalam mobil, dan menyusuri jalan desa yang sepi. Mereka berhenti di sebuah rumah tua kecil yang tak asing bagi Ari, rumah tempat tinggal keluarga Siska. "Kenapa kita kesini, Bu?" tanya Ari bingung. "Karena sudah waktunya," jawab Surati sambil membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam, seorang wanita tua yang selama ini Ari tahu sebagai nenek angkat Siska duduk di ruang tamu. Tapi kali ini, senyum hangat yang biasa terlihat di wajahnya telah berubah menjadi wajah serius penuh haru. "Kalian sudah tahu semuanya?" "Ya," katanya lembut. Ari mengangguk pelan. Siska muncul dari balik dapur, matanya bengkak. Tapi kali ini ia menatap Ari bukan dengan marah, melainkan bingung. Surati maju, lalu duduk di samping wanita tua itu. "Ini waktunya aku minta maaf," katanya, "atas semua yang pernah aku sembunyikan pada kalian berdua dan pada Sinta anakku." Siska menggenggam tangan nenek angkatnya erat. Surati menatap Ari. "Aku tidak bisa memaksamu untuk tetap menjalani pernikahan ini, Ari. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mempercayaimu untuk menjaga Siska. Warisanku, rumahku, semua yang aku punya itu untuk dia. Dan kamu, jika masih mau, bisa tetap menjadi bagian dari itu." Ari menatap Siska, lalu tatapannya beralih ke Surati. "Saya tidak bisa memilih antara cinta dan kewajiban, Bu. Karena keduanya sekarang saling terkait. Dan saya belum tahu apakah saya cukup kuat untuk tetap di sini." Malam itu, mereka tidak mencapai kesimpulan. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, semua rahasia telah keluar. Tidak ada lagi yang tersembunyi, hanya luka dan kesempatan untuk menyembuhkan. Dan di antara kesunyian malam desa yang dingin, Ari sadar, kadang jatuh cinta bukan soal perasaan, tapi keberanian. Keberanian untuk tetap tinggal atau pergi dengan hormat. Ari duduk termenung di kamar tua milik nenek Surati. Hujan turun sejak subuh, membasahi kaca jendela dan membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan dingin cuaca yang menusuk, melainkan dingin dalam dada, dingin karena ia tahu waktunya memilih sudah tiba.
Di bawah atap rumah itu, ada dua dunia yang terus bertabrakan di dalam dirinya. Satu sisi menuntutnya untuk bertahan, menjaga kehormatan keluarga, dan membalas kebaikan seorang wanita tua yang telah menolongnya. Sisi lain, memanggilnya untuk jujur pada perasaan, pada cinta. Cinta yang sederhana, namun rumit. Cinta pada Siska. Pagi itu, Nenek Surati memanggil Ari ke ruang makan. Tidak ada teh, tidak ada sapaan hangat, hanya meja kayu yang biasa dan pandangan yang tenang dari mata perempuan yang telah melalui hidup lebih panjang dari siapapun. Kamu sudah tahu semuanya. Sekarang aku yang ingin tahu. Kamu mau tetap di sini sebagai suami atau pergi dan mulai hidup baru? Ari menelan ludah. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini keputusan besar. Ari menggigit bibir, menunduk. Saya masih bingung, Bu, tapi saya nggak mau menyakiti siapapun lagi. Saya takut kalau saya tetap di sini, saya hanya akan jadi suami pura-pura. Surati mengangguk, seperti sudah menduganya. Tapi kamu harus tahu satu hal, Ari. Aku tidak pernah menikahimu untuk cinta. Aku menikahimu agar cucuku punya masa depan. Aku sudah lelah melihat Siska hidup dalam beang-beang kehilangan. Ari mengernyit. Apa maksudnya? Surati menghela napas panjang. Siska bukan hanya cucuku, dia satu-satunya alasan aku tetap hidup setelah anak perempuanku ibunya meninggal karena kecelakaan saat membawa kabur Siska dari suaminya yang kasar. Aku tak bisa menyelamatkan anakku, tapi aku bisa menyelamatkan cucuku. Aku ingin dia punya laki-laki yang bisa dipercaya. Seseorang yang bisa menebus semua luka itu. Aku kira kamu. Bisa jadi orang itu. Ari menatap mata Surati. Ia bisa merasakan beban puluhan tahun yang tersembunyi di balik kalimat itu. Dan bagaimana kalau saya gagal? Surati tersenyum kecil. Maka setidaknya kamu sudah mencoba. Hari itu Ari berjalan kaki menyusuri jalanan becek menuju rumah keluarga Siska. Kepalanya penuh keraguan, tapi langkahnya mantap. Sesampainya di sana, ia melihat Siska sedang duduk di beranda, memandangi hujan seperti sedang berbincang dengannya. Siska, panggil Ari pelan. Siska menoleh, tidak terkejut, tidak juga tersenyum. Aku mau bicara, lanjut Ari. Silakan. Ari duduk di depannya, menatap wajah yang ia rindukan setiap malam. Aku gak bisa janji akan jadi laki-laki sempurna, tapi aku ingin memperbaiki semua ini. Kalau kamu masih izinkan aku di hidupmu. Siska menatap Ari lama. Kamu tahu gak Ari, seumur hidupku, aku benci perasaan ditinggal. Ibuku pergi saat aku kecil. Ayahku tak pernah mencariku. Dan sekarang kamu datang, lalu ragu. Aku bukan ragu karena gak sayang, potong Ari pelan. Aku ragu karena aku takut melukai kamu lagi. Siska menarik napas dalam. Lalu, apa kamu datang ke sini untuk minta kesempatan atau untuk pamit dengan cara baik-baik? Ari terdiam, tapi kali ini ia tahu jawabannya. Aku datang untuk meminta kesempatan, bukan sebagai suami nenekmu, tapi sebagai Ari laki-laki yang memang sendek kamu. Tanpa janji, tanpa warisan, tanpa paksaan. Siska menatap matanya. Dan di balik hujan yang membasahi sore itu, bibirnya akhirnya melengkung. Tipis, tapi cukup untuk memberi harapan. Tapi kamu harus tahu, ini gak akan mudah, kata Siska lirih. Kamu harus bersedia dibenci, dicibir, dianggap memanfaatkan keadaan. Kamu siap? Ari mengangguk. Kalau harus jalan di atas hujan, aku akan jalan. Asal kamu ada di ujungnya. Malam itu, Ari kembali ke rumah Nenek Surati. Wanita tua itu duduk di ruang tengah, membaca koran seperti biasa. Ari berdiri di hadapannya, lalu menunduk sopan. Saya akan tetap tinggal, Bu, tapi bukan sebagai suami, sebagai cucu. Kalau Ibu izinkan, dan sebagai seseorang yang akan menjaga Siska. Karena saya mencintainya, bukan karena warisan, bukan karena balas budi. Surati meletakkan koran dan menatap Ari. Untuk pertama kalinya, air mata menetes di sudut matanya. Itu yang sebenarnya aku harapkan dari awal, Ari. Pagi berikutnya, kabar mengejutkan datang dari desa. Ayah Ari sadar dari masa kritisnya. Helga, kecil itu seperti mendapatkan harapan baru. Dan tanpa banyak kata, Nenek Surati mulai menyusun surat wasiat bukan untuk Ari,
bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan Siska. Masa depan yang dia tahu kini sudah mulai ditemani seseorang yang tulus. Namun, satu rahasia terakhir masih belum terungkap. Surat tua dalam peti di lemari kamar Nenek Surati yang ditujukan untuk Siska. Surat yang isinya akan mengguncang kembali segalanya. Bahkan cinta yang sedang mulai tumbuh. Karena cinta yang kuat tak cukup hanya dengan pengorbanan ayah dibarengi kejujuran. Dan itu akan menjadi ujian terakhir mereka. Langit pagi itu cerah, tapi suasana hati Ari justru sebaliknya. Sudah seminggu sejak ia memilih tetap tinggal di rumah Nenek Surati, bukan sebagai suami, melainkan sebagai cucu dan penjaga kepercayaan. Hubungannya dengan Siska perlahan membaik. Meski belum sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu, mereka mulai belajar bicara dengan jujur, saling mendengar, dan saling menata ulang perasaan. Namun, pagi itu Nenek Surati memanggilnya dengan suara yang sedikit berbeda, lebih lemah, lebih pelan, dan entah kenapa terdengar seperti pamit. "Rasa teh ini aneh ya, Ari," gumamnya sambil tersenyum tipis. Ari mengerutkan dahi. "Mau saya buatkan yang baru, Bu?" Nenek Surati menggeleng. "Gak usah, Dihayani, cukup. Lagi pula, sudah waktunya aku menyelesaikan semuanya." Ari hanya diam. Ia duduk di samping wanita tua itu, menunggu kalimat berikutnya. "Di lemari kamarku ada sebuah peti kayu kecil. Ambilkan." Ari menurut. Peti itu berat dan berdebu. Saat ia menyerahkannya, Nenek Surati membuka kunci tua di sisi peti dan menarik. Keluar sebuah amplop coklat yang sudah menguning. Di bagian depan tertulis, "Untuk Siska, jika aku telah tiada, berikan ini pada Siska. Kalau aku sudah nggak ada," bisik Surati pelan. Ari menatapnya, menahan gejolak di dada. "Bu, kenapa ngomong kayak gitu?" "Karena aku tahu waktuku nggak lama lagi," jawabnya tenang. "Tubuhku mungkin masih duduk di sini, tapi jiwaku sudah mulai berkemas." Ari menggenggam tangan rapuh itu. Hangat, tapi mulai melemah. "Jaga, Siska, dan maafkan aku kalau caraku membuat kalian bersatu terasa terlalu memaksa." 3 hari kemudian, Nenek Surati menghembuskan napas terakhirnya di tengah tidur. Kepergiannya tenang, tapi meninggalkan lubang besar di hati Siska dan Ari. Warga desa berdatangan mengantar jenazah, dan banyak yang baru tahu kalau wanita tua kaya itu telah mewariskan semua hartanya untuk pendidikan anak-anak desa dan sebagian untuk cucunya Siska. Namun, yang paling menyentuh bukanlah surat wasiat itu, melainkan surat tua dalam amplop coklat yang kini ada di tangan Siska. Ari berdiri di sampingnya saat Siska duduk di kamar mereka, memegang amplop yang belum dibuka. "Aku takut," bisiknya lirih. "Takut baca isinya. Takut ada hal yang selama ini ibu simpan, dan aku gak siap menerimanya." Ari menyentuh pundaknya pelan. "Apapun isinya, aku di sini." Siska mengangguk pelan, lalu membuka amplop itu. Tangannya gemetar. Kertas di dalamnya sudah agak rapuh, namun tulisannya masih jelas. "Siska sayang, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Ada sesuatu yang selama ini kusimpan ropet-ropet. Bukan karena ingin membohongimu, tapi karena aku ingin kamu tumbuh tanpa dendam. Ayah kandungmu bukanlah laki-laki yang kamu kira meninggalkanmu. Ayahmu adalah Ari. Bukan Ari yang kamu kenal sekarang, tapi ayah dari Ari. Ibumu dan ayah Ari dulu saling mencintai, tapi hubungan mereka ditentang, dan akhirnya ibumu menikah dengan orang lain. Ia menyembunyikan kehamilannya kamu dan aku membantunya lari. Jadi Siska, Ari dan kamu sebenarnya satu darah, sepupu. Kalian bukan kakak adik, bukan pula sedarah dalam arti haram, tapi cukup dekat untuk menyakiti jika tak hati-hati. Aku berharap saat kamu membaca ini, kamu bisa memilih jalanmu sendiri. Tidak berdasarkan beban masa lalu, tapi karena cinta yang tumbuh jujur." Surati Siska menutup surat itu perlahan. Air matanya jatuh satu persatu. Ari hanya terdiam, kepalanya tertunduk. Semua yang mereka tahu, semua yang mereka percayai, hancur dalam satu lembar surat. "Ari," suara Siska parau. "Berarti kita sepupu," jawab Ari pelan.
bukan saudara kandung. Tapi cukup rumit untuk membuat semuanya jadi salah kalau diteruskan. Siska memeluk lututnya, menahan tangis. Aku nggak tahu harus bagaimana sekarang. Ari duduk di sampingnya. Aku juga bingung, Siska. Tapi aku tahu satu hal. Aku tetap ingin melindungi kamu, bukan sebagai suami. Bukan juga karena paksaan, tapi karena kamu satu-satunya orang yang bikin aku merasa hidup. Siska menatapnya. Tapi kita nggak bisa terus seperti ini, kan? Ari mengangguk. Enggak. Kita harus jujur pada perasaan kita. Dan juga pada batas-batas yang harus kita hormati. Hening ses. Lalu Siska berdiri, menggenggam surat itu dengan hati-hati. Mungkin kita harus mulai dari awal. Sebagai teman, sebagai keluarga. Biar waktu yang bicara. Ari menatapnya penuh haru. Dan aku akan tetap di sini. Apapun bentuk hubungan kita nanti, aku gak akan ninggalin kamu. Siska tersenyum kecil. Janji, janji. Dan untuk pertama kalinya, setelah semuanya hancur, mereka memulai kembali. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai dua hati yang terluka, yang kini belajar membangun ulang dari puing-puing masa lalu. Hari-hari setelah kepergian Nenek Surati terasa begitu sunyi. Rumah besar itu masih berdiri megah, tapi seolah kehilangan detak jiwanya. Namun di tengah kesedihan, perlahan kehidupan kembali menemukan ritmenya. Siska memilih tinggal di rumah itu, tidak sebagai pemilik warisan, tapi sebagai pengelola yayasan yang diwariskan Nenek Surati untuk anak-anak desa. Ia menata ulang ruang-ruang kosong menjadi perpustakaan kecil, ruang belajar, dan dapur umum. Anak-anak datang setiap sore, tertawa, dan belajar dengan riang, membawa warna baru ke rumah yang dulu dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Ari, ia masih di sana, tapi kini bukan lagi sebagai suami. Status mereka sudah dibicarakan baik-baik di hadapan kepala desa. Pernikahan mereka dibatalkan secara hukum dan agama, bukan karena kebencian, tapi karena kejujuran. Kadang cinta harus belajar merelakan, bukan memaksa memiliki, ujar Ari saat itu dengan senyum yang lebih tenang dari sebelumnya. Meski begitu, hubungan mereka tetap dekat. Ari menjadi tangan kanan Siska dalam mengelola yayasan. Ia juga bekerja sebagai guru relawan untuk anak-anak, mengajarkan, membaca dan menulis, sekaligus memperbaiki beberapa bagian rumah yang mulai lapuk. Mereka tidak lagi tidur di kamar yang sama, tapi setiap pagi mereka masih sarapan bersama. Saat malam, mereka masih duduk di teras, memandangi bintang, berbicara pelan-pelan tentang hari yang telah dilalui. Suatu sore, setelah hujan reda, Ari melihat Siska duduk di bawah pohon mangga yang mulai berbuah. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Aku jadi ingat, kata Siska sambil tersenyum. Dulu waktu kecil, ibu pernah bilang, pohon ini ditanam bareng waktu aku lahir. Ari duduk di sampingnya. Berarti sekarang usianya sama kayak kamu. Sis tertawa kecil. Lebih bijak kayaknya. Ari ikut tersenyum, lalu hening. Siska memandang langit. Kamu pernah nyesel, Ri, datang ke rumah ini, menikahi nenek, semua? Ari menggeleng. Nggak pernah, karena kalau aku nggak datang, aku nggak akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak akan tahu gimana rasanya berkorban, mencintai, dan merelakan. Dalam satu waktu, Siska menatapnya. Aku juga nggak nyesel, karena di tengah semua luka itu, aku nemu seseorang yang selalu ada, yang nggak pergi waktu aku dorong, yang tetap tinggal waktu aku hancur. Mata mereka bertemu, tidak penuh gairah, tidak juga harapan yang menggantung, tapi ketulusan, keikhlasan. Mungkin ini bentuk cinta yang paling jujur, kata Ari lirih. Cinta yang gak harus memiliki, tapi tetap saling menjaga. Siska mengangguk. Cinta yang bentuknya seperti rumah, tenang, aman, dan selalu siap menerima pulang. Mereka tersenyum. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi ada kedamaian. Yang lebih hangat dari semua itu, beberapa tahun berlalu, Yayasan Surati berkembang menjadi pusat belajar anak-anak desa. Banyak yang berhasil melanjutkan sekolah ke kota, bahkan ke luar negeri. Foto Nenek Surati tergantung di ruang utama, tersenyum dalam bingkai kayu sederhana. Ari kini menjadi guru tetap. Ia tinggal di rumah kecil di samping yayasan. Siska masih di rumah utama, tetap aktif menulis, berbagi kisah hidupnya dalam buku-buku yang menyentuh. Hubungan mereka tidak berubah,
masih dekat, tapi dalam bentuk yang tak bisa diberi label. Dan mungkin memang begitu cara hidup, mengajarkan mereka bahwa cinta sejati tak selalu berakhir dengan milik, tapi kadang cukup dengan ada.